Okey, untuk pada Ekspor waktu ini 3,39 triliun. Ya. Kalau 200.000 ton. kalau di Sarawak itu kita akan jual 200,000 ton. Dan untuk pertama kita akan order 1,000 ton dahulu. Dan kita akan menggunakan border intercom untuk simboliknya untuk penghantaran pertama, insya-Allah. Dan kalau di cara rasanya di Malaysia membutuhkan lebih 1.5 million ton. Tapi untuk di Sarawak kita membutuhkan lebih kurang 200,000 ton untuk setahun. Kalau ekspor ini kalau bisa minggu ini diberangkatkan 1.000 ton secara bertahap karena kebutuhan Sarawak saja 200,000 ton. Dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. InsyaAllah harga yang diberikan per kilo ini yang ditunggukan itu 3,9 ringgit atau 17.000 per kilo. Alhamdulillah. Ada jaminan nggak Pak kalau ini nggak bakal mengganggu kebutuhan beras dalam negeri? Bagus pertanyaannya. Halo Sobat Nusantara, Merdeka! Ada kejutan super manis nih buat kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan tanggung-tanggung, kado kali ini datang dari sektor pangan kita. Yes, kamu nggak salah dengar. Indonesia bukan cuma sukses swasembada, tapi resmi mengekspor beras ke negara tetangga kita Malaysia. Sebuah pencapaian epik yang membuktikan kalau pertanian kita udah naik kelas ke level global. Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman baru aja ngasih update gokil soal kesepakatan bersejarah ini. Biar kalian nggak ketinggalan info, ini dia poin-poin penting yang wajib kalian tahu. Nah sekarang kita ekspor ke Malaysia. Nah ini menarik, baru saja kami bicara dengan Menteri Pertanian Malaysia. Pertama, kesepakatan jumbo. Kita mengekspor beras ke Sarawak, Malaysia dengan kuota tahap pertama 100.000 ton dan akan mencapai 200.000 ton per tahunnya. Bahkan 1.000 ton pertama langsung diberangkatkan minggu ini via jalur perbatasan Ntikong. Kedua, harga menguntungkan petani. Kesepakatan harga tembus di angka Rp17.000 per kilogram atau total nilai ekspornya mencapai Rp3,39 triliun. Kesejahteraan petani lokal jelas jadi prioritas utama. Ketiga, stok dalam negeri super aman. Jangan panik buying guys, Pak Mentan jamin stok kita melimpah ruah. Saat ini stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang kemerdekaan RI. Cadangan di Bulog pun tembus di atas 2,5 juta ton. Jadi kebutuhan dalam negeri tetap nomor satu. Keempat, bukan cuma beras. Ekspansi ini baru permulaan. Kedepannya, Indonesia juga bersiap mengekspor pupuk hingga daging ke Singapura, Filipina, dan negara tetangga lainnya. Gimana? Merinding bangga kan dengar progres pangan negeri kita? Dari yang dulu kita sering impor, sekarang kita yang kasih makan negara tetangga. Nah, biar makin afdol dan dapat insight langsung dari sumbernya, yuk kita simak bareng-bareng keterangan pers selengkapnya dari Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berikut ini. Tonton sampai habis ya, and check this out. Tidak bisa sebut nama satu persatu, mohon maaf ya. Jadi ini adalah hari amat bersejarah bagi saya secara personalnya dan juga satu kebanggaan bagi saya sebagai anak Malaysia yang dari Sarawak bisa mengadakan satu usaha sama, kerjasama di antara dua negara. Walaupun kita dibezakan dengan Indonesia dan Malaysia, walhal kita asal usulnya satu rumpun, khasnya di Kalbar, di mana satu tanah. Contohnya kalau di Kalbar itu dari Sarawak ke Kalbar itu macam kereta di Jakarta ini mau ke Banten gitu. Naik mobil ya, dekat je. Tapi hari ini dalam cerita sejarah di mana kita bisa bersama-sama untuk mengeratkan lagi silaturahim yang telah ada. Dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah taala di masa hadapan orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia bisa akrab seperti sedia kala yang masa dulu. Walau bagaimana sekalipun, orang-orang Malaysia maupun orang-orang Indonesia pasti ada saudara-saudaranya di Malaysia dan orang Malaysia pasti ada saudara-saudaranya di Indonesia. Bukan hanya untuk secara bisnes, tapi ini adalah satu kata orang menyambung silaturahim yang telah lama terputus di antara nama Malaysia dan Indonesia. Tapi dengan adanya usaha sama ini, insya-Allah kita boleh bersama, bersatu dan maju seterusnya menjayakan usaha ini, insya-Allah. Terima kasih. Makin. Ada. Silakan.
nilai untuk nilai ekspornya Oke, untuk pada Ekspor waktu ini 3,39 triliun. Ya. Kalau 200.000 ton. kalau di Sarawak itu kita akan jual 200,000 ton dan untuk pertama kita akan order 100,000 ton dahulu dan kita akan menggunakan border intercom untuk simboliknya untuk pengantaran pertama insyaAllah. Dan kalau di cara dasarnya di Malaysia membutuhkan lebih 1.5 million ton, tapi untuk di Sarawak kita membutuhkan lebih kurang 200,000 ton untuk setahun. Dan ini kita akan usahakan dengan cara promosi, di mana 1,000 ton yang pertama itu sebagai langkah promosi kita untuk mempromosikan beras-beras Indonesia ke Sarawak khasnya dan Malaysia. Amin. akan mulai diekspornya kapan Pak? Secepat mungkin selepas Bapak Menteri akan menjawab soal ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini ada kabar baik untuk Indonesia, di mana kita sudah swasembada beras. Stok kita 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Bahkan kita sudah sewa gudang 2 juta ton. Kita surplus. Sesuai data BPS yang terakhir, bahwasanya produksi kita tahun ini sesuai estimasi yang diestimasi sampai dengan Oktober itu lebih tinggi produksi kita tahun ini daripada tahun lalu. Tahun lalu 4 juta, sama saja berarti produksi 2026 dengan 2025 itu surplus 8 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Oleh karena itu, dulu kita pernah ekspor ke Palestina, ke Mesir. Nah, sekarang kita ekspor ke Malaysia. Nah, ini menarik. Baru saja kami bicara dengan Menteri Pertanian Malaysia, Bapak Datuk Sri Muhammad Sabu. Beliau mengapresiasi dan beliau akan mempercepat dan kata-katanya tadi memperkaya, maksudnya memperbanyak ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Kami cukup lama tadi bicara via telepon untuk menyetujui rencana ekspor ini. Kalau ekspor ini kalau bisa minggu ini diberangkatkan 1.000 ton secara bertahap karena kebutuhan Sarawak saja 200.000 ton. Dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. Nah, kita ini negara tetangga. Culture-nya, budayanya sama. Bahkan kita satu rumpun. Nah, insya Allah harga yang diberikan per kilo, ini yang ditumbuhkan, itu 3,9 ringgit atau 17.000 per kilo. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh petani Indonesia, seluruh masyarakat yang membantu, TNI, Polri, Gubernur, Bupati, seluruh menteri terkait, Pak Menko Pangdam, BUMN, ucapan terima kasih tak terhingga. Ini bukan kerja saya, kerja kita bersama sebagai anak bangsa. Begitu pula yang mensupport dan mengkritik. Yang mengkritik, mensupport, yang mengkritik juga itu penting. Kemudian yang mensupport juga penting. Kalau mau sukses, kalau mau berhasil, harus mau terima kritikan dan juga terima apresiasi. Oh, guru yang terbaik adalah justru yang mengkritik kita siang malam. Kalaupun ada bentuk fitnah, tidak masalah. Jadi kami terima kasih. Juga yang mengapresiasi, terima kasih. Terutama Bapak Presiden yang mensupport ini semua atas kebijakan Bapak Presiden. Sehingga kita bisa lakukan hari ini. Dan ini sejarah baru antara Indonesia dengan Malaysia untuk perberasan. Moga-moga ke depan ini semua lancar. Karena sesuai pembicaraan kami dengan Menteri Pertanian Malaysia baru saja, bahwasanya jumlahnya ditingkatkan. Yang lebih besar karena kebutuhannya 1,5 juta ton sampai 1,7 juta ton per tahun. Sekali lagi terima kasih saudaraku, sahabatku, petani PPL, Babis, TNI, Polri, Kejaksaan. Terima kasih. Ini kerja keras kita semua termasuk media.
Ada jaminan nggak Pak kalau ini nggak bakal mengganggu kebutuhan beras dalam Nah, negeri? bagus pertanyaannya. Kita hitung secara ilmiah ya. Data. Ingat, teman-teman, data itu dari BPS. Tidak ada data di Kementerian Pertanian. Karena ada guru besar lagi, harus datanya ke Mentan. Saya clearkan, saudaraku, sahabatku, seorang pengamat politik, supaya paham, dia sarjana politik. Data itu ada di BPS. Stoknya itu ada di Bulog. Clear? Yang mengatakan swasembada adalah FAO, BPS. Clear? Yang dikatakan swasembada sudah jelas. Nah, ini pertanyaan sangat bagus. Ini harus dijawab. Sesuai BPS, produksi sampai hari ini diperkirakan sampai Oktober, karena estimasi, karena ada standing crop, itu kurang lebih 30 juta ton. Nah, kalau masih ada Oktober, November, masih ada masa tanam sekarang, September, Oktober, November, insya Allah sesuai BPS, produksi tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu, 2025. Clear? Oke, kita hitung ya. Kita hitung secara ilmiah. Yang kita standing crop sekarang, yang standing crop, ini harus saya jelaskan hati-hati karena banyak yang bertanya-tanya. Standing crop sekarang adalah yang ada di lapangan sudah ditanam, siap panen, dan 2 minggu akan panen, 1 bulan akan panen. Itu standing crop yang tertanam. Kita hitung 3,8 juta, itu produksinya estimasi beras. Itu 10 juta sampai 10,8, 10,4. 10 juta ton. Oke. Kemudian yang ada di Horeca, hotel, rumah-rumah, kemudian macam-macam, itu ada 10 juta lebih. Berarti sudah 20 juta. Benar nggak? Dihitung kemarin itu kan 20, di Bulog 5,2. Berarti 26 juta. Anggaplah 25 atau 26 juta ton. Clear ya? 25 juta hari ini Agustus, kita hitung ke depan. Ini supaya clear ya. Agustus, September, Oktober, November. Saya ulangi. Kalau 26 juta ton, 25 juta ton, per bulan kita butuh untuk penduduk Indonesia itu 25 sampai 26 juta ton. 2,5 sampai 2,6 juta ton. Clear ya? Per bulan. Artinya kalau 26 juta atau 25 sampai 26 juta ton, berarti 10 bulan kan? Clear? Clear kan? 10 bulan berarti cukup beras kita untuk ke depan. Ya. Belum dihitung yang ditanam hari ini. Ya. Dan yang Kan ada daerah irigasi. Horeca sudah. Bulog sudah. Standing crop sudah. Tapi yang ditanam hari ini, sampai Desember itu belum dihitung. Oke, anggaplah yang sudah ditanam. Kan itu baru mau ditanam nih. Berarti 25 juta ton, 26 juta ton. Sedangkan kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Clear ya? Kalau 25 juta ton, 26 juta ton berarti 10 bulan. Ke depan 10 bulan kan? 10 bulan itu berarti mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kekuatan beras kita sampai Mei tahun depan, sedangkan panen puncak masuk di Februari. Overlap kan? Clear? Ini aman. Sekali lagi, saudaraku, sahabatku, ada yang bersemangat tadi, baru saya lihat, seorang sarjana politik, bersemangat berapi-api, harus Mentan yang keluarkan data. Kementerian Pertanian tidak boleh keluarkan data. Karena nanti Anda tidak percaya. Ini yang kita hindari, supaya satu data, BPS. Kalau mau tanya, datanya ke BPS. Kalau mau tanya tentang swasembada, datanya di FAO, di Roma. Kalau mau tanya stok, ada di Bulog. Kalau Bulog tidak benar datanya, itu di borgol direksinya. Kenapa uang negara kalau 5 juta, kali 10, 5, 60 juta, 60 triliun.
60 triliun belanjanya untuk membeli 5,2 juta. Ini diborgol. Clear. Nah, jadi saudaraku sahabatku, dia profesor atau doktor sosial, ilmu politik. Saya beri pemahaman, data ada di BPS, karena itu yang dibayar, ada PBN-nya untuk mengeluarkan data pertanian. Kemudian Bulog kerjanya menyerap. Kalau dia salah, kalau mau melihat beras yang 5,2 juta kan ke sini. Kalau mau lihat data angka yang produksi Indonesia ada di BPS. Kalau swasembada definisinya dari FAO. Maksimal import 10%. Itu FAO mengatakan. Sedangkan sekarang kita ekspor. Bukan impor, ekspor. Nah, menurut Anda gimana? Clear? Bagus. Pak Menteri, berarti secara total di tahun 2026 ini Indonesia udah ada rencana ekspor berapa ton, Pak? Bukan rencana, ini sudah. Iya, maksudnya untuk kesepakatannya udah berapa ton, Pak? Untuk tahun Ini ini. kita sepakat, ini potensi yang kita garap, kita lihat nanti ke depan, itu 200.000 ton. Hari ini, kalau bisa minggu ini dikirim 1.000 ton. Yang sebelum-sebelumnya, Pak, kalau secara total di 2026 berarti kesepakatannya ada berapa ton, Pak? Kita sepakat dulu kirim secara bertahap. Jadi kita kirim, lihat perkembangannya, tetapi yang terpenting, harga sudah sepakat. Yang terpenting harga dulu. Kan ini yang nego lama nih. Harganya 17.000 rupiah per kilo. Karena di medsos kemarin rame 10.000, ini rugi dalam negeri. Enggak, ini 17.000 rupiah per kilo. Clear. Jadi total 200.000 ton itu berapa, Pak? Mudah-mudahan kita bisa kirim secepatnya. Tetapi 1.000 ini kita minta, mudah-mudahan bisa dikapalkan dalam minggu ini. Karena berasnya ada. Jadi Pak, beras nilai 1.000 itu nilainya berapa, Pak? 3,9 triliun. 3,39 triliun. Triliun. Tetapi harapan kita kalau bisa, kita rebut yang 1 juta. Tapi kita lihat karena ada El Nino. Ini ada pertimbangan El Nino juga. Tapi sesuai hitungan di atas kertas, insya Allah stok kita aman sampai bulan Mei tahun depan. Dan bulan Februari sudah panen puncak lagi. Oke? Pak, beras yang dikirim Apa? Premium. Pak, boleh Premium. Hah? Oke. 5%. Ya kan rata-rata premium beras kita. Bagus. Pak, boleh Berarti tadi Pak, karena ada El Nino kan kemaraunya kan lebih panjang ya Pak. Berdasarkan data BPS itu berarti CBP kita aman ya Pak di luar. Aman. Justru kita ini serap terus nih. Posisi hari ini masih 5,2 juta. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Kalau bulan Agustus, saya sudah kan 8 tahun di kabinet. Kalau Agustus biasanya itu paling tinggi 1,5 juta. 2 juta maksimal. Ini 5 juta. Jadi aman. Oke? Pak, kenapa lebih memilih Malaysia? Kenapa lebih memilih impor dari dari Indonesia? Dia cinta Indonesia. Sebab kita kan dah tadi Sudah kita sampaikan. cuma dibezakan di antara nama Indonesia dan Malaysia. Bahwa kita ini satu rumpun. Nah, coba. Udahlah kita ini bersaudara. Kita kolaborasi. Jadi lebih cinta beras Indonesia daripada yang lain. terakhir Pak, beras yang dikirim Terakhir, Pak. Jawa mana ya? Enak, bagus. Mana saja, di mana saja mau ambil Kalimantan NTK, Kalimantan Barat, mau ambil Jakarta, Surabaya Timur, bebas. Kita beri kebebasan. Pak Menteri kemarin kan diwanti-wanti sama Pak Presiden kalau mau mengekspor beras itu harus mengutamakan kesejahteraan petani. Kalau yang ini. Nah, justru inilah langkah kesejahteraan petani. Karena kita ekspor, kita ini ada beberapa negara kita lagi Papua Nugini, apalagi kemarin Filipina, Timor Leste, ini kita jejaki semua. Jadi ini kalau ekspor berjalan dengan baik, kesejahteraan petani meningkat. Sekarang apa kesejahteraan petani? NTP petani tertinggi selama 34 tahun kan? Dan itulah hebatnya presiden kita. Oke. Momentum penting bagi negara Pak. Kenapa dilakukan di rumah pribadi, kenapa nggak di? Nah, ini karena ini persoalan yang pertama. Kan rencana mau di hotel, biasanya kan di hotel tuh pengusaha.
efisien kalau di sini. Sangat efisien. Dan memang ini rumah, ini tempat kami jadikan kantor juga. Kantor jam 5 subuh. Rapat di sini jam 5 subuh, juga pupuk dulu diketuskan di sini sampai jam 7 rapat di sini. Di kantor jam 7 sampai sore, di sini dilanjut sampai jam 10 malam. Jadi kantor itu dimanapun. Kadang kemarin rapatnya di Surabaya. Dimanapun saya berada itu jadi kantor. Oke? Pak Menteri. Dan itu efisien. Benar nggak? Sangat efisien. Kalau daripada di hotel, mahal. Lebih baik itu dibeli. Biaya untuk di hotel, dibelikan pupuk, benih untuk petani. Jadi kalau bukan di sini, di kantor. Nggak boleh di hotel. Kita hilangkan biaya seminar di hotel, tanda tangan seperti ini di hotel, tanda tangan apa namanya, kontrak, acara-acara seremoni, gunting pita tidak ada, malah MC-nya, yang penting kan beras kita laku. MC-nya tidak ada tadi, apalagi maunya nggak ada bunga-bunga, nggak ada kalungan bunga, minta maaf. Ini lebih baik, ini biaya semua, biaya cipika-cipiki, biaya bunga, biaya MC, biaya belikan benih, belikan pupuk untuk petani. Setuju nggak? Itulah Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, efisiensi. Dan clear ya, harga Rp17.000 per kilo. Ingat, pesan, kalau ada mau bertanya data, ke BPS. Tanggung jawab BPS. Kalau ada mau tanya stok, di Bulog. Kalau mau pergi tanam padi, ke pertanian. Kantor Kementerian Pertanian. Oke? Pak, Pak, ini kan beras yang ke Thailand, menjadikan beras dari Thailand Singapura. ke Thailand 10.000. Singapura, Pak. Singapura. 10.000. Oh, Singapura. Itu berikutnya, itu menarik tuh. Nah, kita kemarin, ini kan bisnis. Ini tawar-menawar nih, bisnis, tawar-menawar. Ya, alhamdulillah deal harganya. Berapa, Pak? Untuk Malaysia, kalau Singapura masih penjajakan. Selain Singapura Kan menterinya sudah datang. Dulu menterinya beliau datang. Datuk Sri Muhammad Sabu datang kan. Jadi Singapura juga sudah datang. Beberapa negara sih, banyak negara. Kanada, Brasil, Australia, Belarus, Chili datang ke Indonesia, Jepang. Udah kita syukuri, kita tukar teknologi. itu semua mau tertarik dengan beras Indonesia Pak tadi negara-negara. Ada beberapa tertarik negara, ada juga dengan teknologi. Ini ingin tahu kenapa Indonesia peningkatan produksinya nomor 2 peningkatannya dunia. Bukan kata saya, ulangi, itu kata FAO. Oke. Pak, ini kan kemarin PM Thailand datang, mereka bilang katanya mau minta pupuk Indonesia, tapi tawarannya dia nawarin beras dia ke kita. Nah, tanggapan Bapak sedikit ya? Lah, jadi kita ekspor pupuk, Ya. oke? Ini pupuk Indonesia. Ini hebatnya presiden kita. Hebatnya pupuk. Saya bahas dari awal. Pupuk tidak pernah ada sejarahnya turun 20% kan? Di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden. Yang kedua, harga turun, volume naik. Tidak ada tambahan APBN. Kemudian kita ekspor. Saya ditelepon langsung, itu 4 kali Menteri Pertanian Australia menelpon langsung ke saya. Itu menelpon langsung ke saya, meminta terima kasih karena kita kirim pupuk. Minta pupuk. Kemudian juga India. Dubesnya langsung, karena sahabat saya, dubesnya, telepon langsung ke saya. Minta juga pupuk. Thailand juga meminta. Kita insya Allah ekspor pupuk. Terus bagaimana beras? Lah kita ekspor juga. Kita kan ekspor sekarang. Ya, Kami jelasin ke menterinya, deputinya datang. Saya diskusi. Jadi kami ekspor pupuk yang bisa adalah daging. Kemarin dengan daging dengan yang kemarin daging. Kalau itu bisa. Tapi ekspor pupuk kalau beras tidak mungkin. Karena kita sudah ekspor.
Gudangnya tidak penuh, gudangnya sudah sewa gimana? Mau tambah sewa gudang? Tapi tanggapan Thailandnya gimana Pak? Apa? Tetap setuju Pak menerima pupuk kita, tapi kita nggak beli beras dia gitu. Gini, pupuk kita ini yang minta banyak. Justru kita atur siapa yang dikirim. Australia minta 500.000 ton. Sedangkan kita space-nya 1 sampai 1,5 juta ton. India minta juga 250 sampai 500. Filipina minta, Brasil juga minta. Jadi kesepakatan mana yang paling cantik sih? Yang paling cantik adalah kita ekspor pupuk, ya. Ekspor bersih. Ekspor juga beras, itu yang paling bagus. Pak, ini kan beberapa negara sudah minat untuk impor beras dari Indonesia, Pak, untuk memastikan kualitas seperti apa Pak, dari pemerintah? Oh, dijaga. Pak Dirut, Siap. kami sudah minta jaga kualitas. Itu kalau pengusaha, kami background pengusaha. Untung sedikit, untung sedikit kali banyak. Jangan untung banyak kali sedikit. Ngerti maksudnya? Untung sedikit tapi sustain. Terus menerus. Untung banyak langsung terhenti karena kualitasnya. Saya minta ke Bulog, ini direkturnya, jangan coba-coba kualitas tidak dijaga. Lebih baik, kalau ada pilihan, lebih baik jumlahnya, kuantumnya berkurang nanti belakangan dipenuhi, daripada kualitasnya turun. Itu mutlak. Kalau saya, syarat mutlak. Dengan banyaknya minat negara-negara lain mengimpor beras dari Indonesia dan adanya El Nino, kesiapan kita bagaimana? Insya Allah, aman. Tadi kekuatan beras kita, stok kita dengan standing crop itu sampai Mei tahun depan. Syukur-syukur. Ini saya belum hitung tanam padi hari ini sampai dengan Desember. Kan tanam padi nih, karena ada irigasi kita 3 juta, 4 juta hektar. Ini kan ditanami terus. Kalaupun ada El Nino, karena irigasi teknis 3 kali tanam setahun. Mau minta tanggapannya, tadi Pak Presiden minta Indonesia sudah swasembada daging sapi dalam 3 tahun Pak, mungkin Bawang putih sapinya 5 tahun. 5 tahun. Gimana saya hadir 5 tahun kan? Ini dengar. Bawang putih 3 tahun. Doakan. Karena gini, bawang putih itu ini ya tantangannya ya. Bawang putih itu harus dorman 8 bulan. Tidak seperti padi, jagung. Gini, bibitnya ini harus disimpan 8 bulan, baru nanti bisa ditanam. Tapi kalau padi, panen langsung tanam. Nah itu perbedaannya, sehingga butuh kesabaran. Dan yang kedua adalah daerah ketinggian. Makanya kami pilih Sembalung, tanggal 19 kita tanam bersama Kapolri, seluruh Indonesia, teman-teman. Kemudian pilih, yang Sumatera, Kabupaten Humbas Hasundutan. Ini dengan Jawa Tengah. Ini jadikan sentra karena ketinggian dari permukaan laut itu adalah 1000 sampai 1200 itu paling bagus. Apa? Jadi lokasinya sudah dipetakan. Jadi gini, yang 7 juta saja bisa kita kawal oleh Bapak Presiden. 7,4 juta beras, sawah, hektar. Apalagi cuma 50-100 juta, kita berdoa, nggak boleh takabur. Kalau daging, Anda kan saya tidak pernah janji bahwa swasembada 1 tahun. 4 tahun kan? Selalu debat sama saya 4 tahun kan? Tapi Allah kasih 1 juta, 1 tahun. Jadi jangan kabar. Saya kasih, menurut kamu nih, kalau 7,4 juta saja bisa dieksekusi dengan baik, rencana 4 tahun jadi 1 tahun. Kalau bawang putih swasembada itu 100.000 cukup. Menurutmu bisa nggak dengan tim saya buat gimana? Saya pengen Bapak yang ngomong optimis. Enggak, menurutmu, logikamu, you kan orang pintar-pintar. Menurutmu gimana? Mana lebih tantangannya 100.000 dengan 7 juta hektar? Bapak aja ngomong biar bisa dikritik. Pak, soal permintaan Enggak, Anda kan bisa olah juga. Enggak, harus Bapak yang ngomong biar jadi berita. Pak, soal menurut Ya, sebenarnya, maaf ya. Ya, optimis tapi kita tidak tahu. Allah saja nyawaku saja milik Allah. Kita tidak tahu ke depan. Ya, kalau nanti kita diskusi lagi. Ada pertanyaan? Tadi Pak Presiden itu mulai kapan Pak? Rencana tanggal 19. Tadi Presiden Dipuji. Iya. Terima kasih. Pujian itu bukan untuk saya. Bukan untuk saya saja. Tapi seluruh petani adalah pahlawan pangan.
PPL adalah pahlawan panganku, kemudian kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan seluruh kementerian, menteri perdagangan, Menko Pangan, Pak Sul luar biasa, Menko luar biasa. Kemudian ada Menko Ekonomi, Menteri BUMN, dan Kepala Badan Pengelolaan BP BUMN, Pak Doni luar biasa. Pak Menseknek, Pak Teddy, semua terlibat. Itu cuma disimbolkan bahwa Menteri Pertanian. Tetapi ini tidak akan terjadi kalau kabinet tidak kompak. Tapi karena kabinet kompak, hasilnya seperti sekarang. Pak, tadi Presiden juga minta soal cloning sapi untuk swasembada daging ini, Pak. Kita tindak lanjut. Oke.